Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel JS1. Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Ledge yang pernah dirilis pada tahun 2022. So, let's talk about it. Film dibuka dengan memperlihatkan Sophie dan Kelly yang sedang berada di sebuah villa di bawah kaki gunung Antelao. Menyusun peralatan mendaki, memandangi cincin tunangannya, Kelly mengingat kembali masa-masa indah ketika sedang bersama kekasihnya, Luca. Kekasihnya itu tewas dalam sebuah insiden memanjat tebing. Tak lama kemudian, sekelompok laki-laki tiba dan menepati villa di sebelahnya. Mereka adalah Joshua, Tyler, Ray, dan Nathan. Terlihat Sophie memperhatikan Josh yang baru saja turun dari mobilnya dan begitu pula sebaliknya. Sepertinya mereka memiliki ketertarikan satu sama lain pada pandangan pertama. Tak lama kemudian Josh mendatangi mereka. Disambut oleh Sophie, Josh mengundang mereka untuk bergabung bersama kelompoknya dalam rencana pendakian dan berkumpul menghabiskan malam bersama. Thanks for the offer. Your mind. One drink. We're planning to leave at first light. Mendiskusikan ajakan itu hingga Kelly menyetujuinya dan mereka memutuskan untuk pergi bersama kelompok Josh. Ketika malam tiba, mereka mendirikan tenda di kaki bukit Antelao. Dengan api unggun, mereka berkumpul dan saling berbagi cerita. Namun Kelly tampaknya kurang menikmati suasana malam itu. Kemudian ia berpamitan untuk kembali ke tenda dan ketika itu Josh menahannya, meminta Kelly untuk tetap berada di sini. Sebuah upaya yang terlihat sangat kasar membuat Kelly sedikit tak nyaman. Why don't you stay? Let go of my arm. Your friend's a real buzzkill. Di dalam tenda, kembali Kelly memutar video lama yang mengingatkannya dengan Luca, seorang pria yang mengajaknya untuk pertama kali mendaki tebing Antelao. Video itu membangkitkan kembali kenangan masa lalu yang membuatnya bersedih. This is Kelly's first attempt to climb Mount Antelao. Sedangkan di luar, Sophie yang saat itu minum terlalu banyak sehingga membuat kepalanya pusing. Berbicara terlalu banyak sehingga tanpa disadarinya sebuah kata terlontar seperti meremehkan dan merendahkan Josh. Namun Josh tampaknya cukup menerima dan mulai menjalin keakraban dengannya. You're taking the pussy route to the shoulder and Then I take you back to my cabin. Show you who the pussy is. What's so funny? you guys are tourists. I got a 10-year-old niece who could do that climb. You're not gonna be of any use to me in that cabin, sweetie. Saat itu Sophie berpamitan pergi mencari tempat sepi untuk buang air. Dan di sana teman-temannya memperingatkan Josh untuk tidak terlalu dekat dengan Sophie yang saat ini sedang mabuk berat. Hey man, maybe you shouldn't. Had a lot to drink. You guys should cool off. Tell you what, why didn't you put the kids to bed? Tak menghiraukan perkataan sahabatnya, Josh menyusul Sophie ke hutan. Tiba di belakangnya, kedatangan Josh mengejutkan Sophie. Kemudian terlihat Josh yang tampak menjadi kasar memaksa Sophie untuk berpusreng yang tentu saja kelakuan itu membuat Sophie menjadi tak nyaman dan berusaha menghindarinya. You hear that? Sophie berteriak meminta pertolongan yang mana suara itu terdengar oleh teman-teman Josh yang kemudian segera datang ke lokasi menghentikan perbuatannya. Josh sepertinya menyimpan kebencian atas perkataan Sophie sebelumnya. Sophie berlari jauh ke dalam hutan, diikuti oleh teman-temannya yang berniat untuk menenangkannya, namun Sophie yang ketakutan terus bersembunyi. Perlakuan kasar Joshua membuatnya trauma, menimbulkan ketakutan di hati dan kepalanya. Sophie, come on! Look over here! Get it! Aksi kejar-kejaran itu terus berlanjut hingga ke pinggir tebing. Seorang pria berhasil menangkapnya, mencoba untuk menenangkan Sophie. Namun Sophie yang panik menggigit tangan pria itu mencoba untuk melepaskan diri. Di belakangnya, Josh yang emosi tiba-tiba saja memukul Sophie, membuatnya terjatuh dari atas tebing. Suara teriakan itu membangunkan Kelly yang kemudian keluar dari tendanya dan tak mendapati seorang pun di sana. Di bawah tebing mereka mendapati Sophie yang kesakitan meminta pertolongan mereka. Saat itu Ray mencoba untuk menghubungi panggilan darurat, namun Josh tak menyetujuinya
karena menurutnya hal itu hanya akan membuat mereka berurusan dengan hukum. Josh mengingatkan agar Sophie dibiarkan saja di sana. Jikapun pada akhirnya Sophie tewas, Josh meyakinkan bahwa mereka tidak akan tertangkap seperti hal yang telah mereka lakukan sebelumnya. Diketahui bahwa sebelumnya Josh pernah melakukan hal yang serupa dan ia berhasil lepas dari jeratan hukum. Sophie terus memohon kepada mereka untuk diselamatkan, namun Josh bersikeras kepada keputusannya untuk tidak akan mengambil langkah demi menyelamatkannya. Kemudian berbalik Josh mengambil sebuah batu besar berniat untuk menghabisi Sophie. Namun tindakan keji itu tidak sepenuhnya disetujui oleh Ray yang terus saja berusaha untuk menghalanginya. Hingga kemudian Josh mengancamnya untuk ikut bersama atau melawan keputusan mereka. Going down for this. We're gonna stick together. Taylor. Ray seperti kebingungan ketika melihat Nathan dan Tyler yang hanya terdiam seakan menyetujui tindakan Josh untuk menghabisi Sophie. I warned you he would do it again. That was a long time ago. Dengan keji, Josh mengangkat batu dan memukulnya ke kepala Sophie, membuatnya tewas saat itu juga. Seakan ingin menanggung perbuatan itu bersama-sama, mereka secara bergantian melakukannya dan mengoleskan darah itu di tangan Ray sehingga membuat Ray pun terlibat dalam perbuatan itu. Kemudian tak lupa mereka membersihkan kuku Sophie untuk menghilangkan barang bukti. As the rest of us. Di tempat lain, Kelly yang terus berjalan telah berada di dekat mereka. Suasana gelap di hutan itu membuatnya kesusahan menemukan keberadaan mereka. Lalu Kelly membuka kamera agar dapat melihat lebih jelas di kegelapan malam. Dan ketika itu didapatinya sebuah perbuatan keji ketika mereka sedang melemparkan tubuh Sophie dari atas tebing. Penglihatan itu membuatnya begitu syok dan tanpa disadarinya Kelly berteriak yang mana teriakan itu mengalihkan perhatian mereka. Membuat mereka menyadari bahwa Kelly telah melihat semua kejadian ini. Dengan ketakutan, Kelly bergegas pergi dari sana, diikuti oleh rombongan itu di belakangnya, hingga terjadilah sebuah aksi kejar-kejaran di dalam hutan pada malam itu. Dalam pelariannya, Kelly tersandung dan membuatnya terjatuh hingga kamera itu lepas dari genggamannya. Berusaha untuk meraih kembali kamera sebagai barang bukti kejahatan mereka, yang mana usaha itu memakan waktu sehingga mereka saat ini berada di belakangnya. Kelly berlari menuju ke belakang kabinnya. Di sana ia berpapasan dengan Ray yang hanya terdiam dan tak berniat untuk menangkapnya. Membiarkan Kelly pergi ke kabin untuk mengambil tas dan peralatan mendakinya, lalu Kelly kembali berlari menjauhi mereka. Dengan pengalaman yang didapatnya dari luka, Kelly menuju ke sisi tebing dan tanpa peralatan, ia mulai memanjat diikuti oleh Tyler di belakangnya. Tyler berusaha menarik Kelly dan meraih tasnya sehingga menjatuhkan kamera dan peralatan memanjat dari dalam tasnya. Juga karena kejadian itu membuat Tyler hampir saja terjatuh dari tebing. Beruntung bagi Kelly, ia berhasil meraih kembali kamera itu, melanjutkan memanjat dengan Tyler yang masih saja berusaha untuk menariknya. Sebisa mungkin Kelly berusaha menghindar. Ketika Tyler berhasil meraihnya, Kelly melepaskan satu tendangan yang menggoyangkan keseimbangan Tyler hingga membuatnya terjatuh dari atas tebing. Kecelakaan itu membuat tulang kakinya patah sehingga mereka menghentikan pengejaran untuk sementara waktu demi merawat Tyler. Lalu mereka mempersiapkan peralatan memanjat. Mereka berniat kembali melanjutkan pemburuannya. Setibanya di sana, Josh yang saat itu tak membawa sarung tangan kembali ke kabin untuk mengambilnya. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Ray yang mengungkapkan pendapatnya kepada Nathan agar mereka tak melakukan kejahatan ini. Jika mereka mengatakan yang sebenarnya, maka mereka tidak akan terjerat oleh hukum. Namun Nathan yang mengingat kembali ikatan erat persahabatan mereka tetap pada niatnya untuk terus membantu Joshua. We're only here because we don't have the balls not to be. Your mouth shut and stick to the fucking plan.
Sekian lama menunggu, Josh tak kunjung kembali. Lalu Nathan menyusulnya ke kabin dan mendapati Josh dengan sarung tangannya baru saja keluar dari kabin. Kelly mengingat kembali teknik memanjat yang pernah diajarkan oleh Luka, lalu membuka peta tebing yang didapatnya ketika mereka memanjat sebelumnya. Perlahan menaiki tebing, tiba-tiba Kelly terdiam ketika mendapati seekor ular merayap di atas tangannya. Di sisi lain, Josh dan rombongannya mulai memanjat dari sisi sebelahnya. Rintangan dalam pelarian serasa tak berkesudahan. Saat itu Kelly beristirahat di sisi tebing dan tanpa disadarinya botol air miliknya terjatuh dari atas tebing. Sebuah petaka dehidrasi yang akan segera datang dalam beberapa jam kemudian. Sedangkan Josh dan rombongannya mengambil jalan lain untuk sampai terlebih dahulu di puncak tebing. Melanjutkan perjalanannya, Kelly mendapati seutas tali dan tenda milik orang terdahulu yang tertinggal di sana. Sesaat Kelly akan mencapai puncak, ternyata Josh dan rombongannya sudah terlebih dahulu tiba di sana. Josh mencoba menjelaskan kepadanya bahwa mereka hanyalah menginginkan kamera itu dan akan mengangkat Kelly keluar dari sana. All we want is that camera. I'm gonna throw a rope down. Menurunkan seutas tali, mereka merayu Kelly untuk meraihnya, namun Kelly yang menginginkan keadilan atas kematian sahabatnya menolak mereka dengan mengirimkan sebuah tulisan yang berisi sebuah makian. What do we do now? This is the way you want it! Ketika malam akan tiba, Kelly mengambil dan memasang kembali tenda untuk beristirahat. Sedangkan di atasnya, Josh menunggu karena meyakini bahwa tak ada jalan keluar bagi Kelly untuk pergi dari sana, selain tewas atau mengharapkan pertolongan dari mereka. Saat itu Ray membuka sebuah foto di handphone Kelly yang memperlihatkan aktivitas memanjatnya bersama Luka 1 tahun yang lalu. Ketika itu Kelly dan Luka gagal dalam kegiatan memanjatnya. Sehingga diketahui bahwa kegagalan itulah yang menyebabkan kematian Luka. Dan alasan kedatangan Kelly adalah untuk memanjat demi mengenang kebersamaannya bersama Luka tepat 1 tahun setelah kejadian itu berlalu. Ketika tengah malam, Josh mencoba untuk menghabisi Kelly dengan tas yang beberapa kali diayunkannya tepat mengenai tenda Kelly. Goncangan itu membuatnya terlempar keluar dan kemudian terlepas dari pegangannya sehingga mau tak mau Kelly berpegangan pada tas yang talinya terhubung ke atas. Mengetahui bahwa Kelly berpegangan pada tas, dengan segera Josh memotong tali untuk menjatuhkannya ke dasar tebing. Beruntung bagi Kelly, masih sempat berpegangan pada dinding tebing. Mengira bahwa semua sudah aman, Kelly kembali masuk ke dalam tenda, namun tiba-tiba dari luar Nathan mendatanginya, merusak tenda, mengancam Kelly untuk menyerahkan kamera, dan dengan terpaksa Kelly menyerahkannya sambil bersiap dengan pisau di tangannya. Secara mengejutkan, Kelly menyerang Nathan dan menusuknya bertubi-tubi. Amarah itu membuatnya hampir saja terjatuh jika saja ia tak sempat meraih Nathan dan berpegangan padanya. Lalu Nathan berteriak meminta Josh untuk menarik mereka ke atas. Di atas, Kelly menarik pisau milik Nathan dan berhasil melukai Josh, lalu kembali ke bawah meraih tenda yang saat itu ikatannya tak lagi kuat. Menyadari hal itu, Kelly segera menyelamatkan tas dan sesaat ketika Kelly berhasil meraih pijakan tenda itu pun terjatuh. Yang mana hal itu berarti Kelly harus terus berdiri tanpa tempat untuk berteduh ataupun beristirahat. Setelahnya mereka melakukan diskusi. Saat itu Ray menyampaikan pendapatnya agar mereka segera pergi meninggalkan Kelly yang tak mungkin bisa keluar dari sana. Karena menurutnya saat ini tidak ada kemungkinan lain bagi Kelly selain tewas kelaparan atau terjatuh dari atas tebing. Pendapat itu disetujui oleh Nathan yang juga mendukung Ray sehingga membuat Josh memutuskan untuk kembali dan meminta pertolongan tunangannya untuk memanggil bantuan. We have to stop this thing now. Okay. I'll call Amy, tell her there's been an accident. Ketika Josh telah tertidur, Nathan membangunkan Ray, mengungkapkan kecurigaannya terhadap Josh, yang mana menurutnya Josh tidaklah lagi berhubungan dengan tunangannya, sehingga mana mungkin Josh akan meminta pertolongan. Juga kejanggalan yang dirasakannya ketika Josh membutuhkan waktu yang sangat lama hanya untuk sekedar mengambil sarung tangan, yang mana menurutnya ia mencurigai bahwa Josh telah menghabisi Tyler. Meminta Ray untuk menghidupkan suar yang ada di jam tangan Josh, lalu segera pergi dari sana tanpa sepengetahuannya.
Sebuah saran yang bisa diterimanya, kemudian perlahan Ray mendekati Josh, mencoba meraih jam tangannya. Tiba-tiba saja saat itu Josh terbangun, dan dengan emosi Josh menangkapnya, menakut-nakutinya akan menjatuhkan Ray. Yang ternyata diketahui bahwa Josh mendengar semua percakapan mereka karena sebenarnya ia tidaklah sedang tidur. Lalu mengungkapkan sebuah rahasia tentang kekasih Nathan yang telah melakukan hubungan terlarang dengannya. Perkataan itu cukup untuk memukul dan menyakiti hati Nathan. We made it to the hotel around the corner from their place every Friday night. Setelahnya, ketika Ray sedang tidur, Josh datang menghampiri Nathan yang saat itu sedang buang air berdiri di sisi tebing. Dari belakangnya ia memukulnya dengan palu yang membuat Nathan tumbang dan terjatuh dari sana. Ketika terbangun, Ray menanyakan keberadaan Nathan, dan Josh mengatakan bahwa Nathan telah turun untuk menyusuri jalan kembali ke tebing dan meminta pertolongan. Tanpa rasa curiga, Ray mempercayai perkataannya. Lalu Ray berinisiatif untuk mendatangi Kelly dengan membawa palu Josh demi mengambil kamera itu agar mereka bisa segera pulang. Perlahan turun, Ray mencoba untuk membuatnya percaya, merayu Kelly dengan memberikannya makanan. Ray mengatakan yang sebenarnya terjadi dan juga Nathan yang sedang pergi mencari pertolongan. Namun segera Kelly menyangkal pernyataan itu dan mengatakan bahwa Nathan tidaklah mungkin menyusuri tebing dengan kaki yang terluka tanpa peralatan. Dan sebenarnya ia melihat Nathan telah tewas terjatuh dari tebing. Perkataan itu cukup mengejutkan Ray karena bisa saja ia menjadi target Josh selanjutnya. Ketika itu, Kelly menyerahkan kameranya dan kemudian Ray memintanya untuk berteriak seolah-olah Ray telah menghabisinya. I'm sorry about your friend. I'll say I grabbed it and pushed you off the mountain. Now scream. What's going on down there? You get it. I got it! Setibanya di atas, Josh membuka kamera itu yang ternyata tak lagi memiliki kartu memori di dalamnya. Membuatnya marah, ditambah lagi ketika melihat Ray yang saat itu sudah mencoba menelpon Tyler untuk menanyakan keberadaan Nathan yang ternyata saat itu handphone Tyler berdering di dalam jaket Joshua. Hingga diketahuilah sebuah fakta bahwa semua kecurigaan Nathan sebelumnya adalah benar. Bersiap dengan palu di tangannya, Ray terlibat perkelahian dengan Josh yang tampil lebih dominan sehingga dengan mudah mengalahkannya lalu mengikat Ray. Josh kemudian membakar tubuhnya dan menjatuhkannya tepat di hadapan Kelly. Selanjutnya kita diperlihatkan Kelly yang terbayang dengan peristiwa tahun lalu ketika ia sedang memanjat bersama Luka. Hari itu Luka sedang mempersiapkan cincin untuk melamarnya. Namun cincin itu terjatuh dan tersangkut pada bebautan di bawahnya. Sehingga Luka melepaskan tali pengikat untuk dapat turun dan mengambil cincin itu. Lalu ia tersenyum kepada Kelly sambil menunjukkan cincin yang akan diberikan untuknya. Tiba-tiba batu pijakannya runtuh membuat Luka terjatuh dan tewas saat itu juga. Tak ingin berlama-lama, Joshua segera menemui Kelly menawarkan pertukaran antara cincin Luka dengan kartu memori kamera. Dalam keadaan terdesak, Kelly mengatakan bahwa ia telah menyimpan kartu memori itu di sebuah lubang di dekat sana. Josh yang mempercayai pengakuannya segera menuju ke lubang itu. Ternyata lubang itu merupakan sarang ular berbisa yang ketika itu juga menyambar tangan Josh untuk melindungi sarangnya. Dengan marah, Josh kembali menghampirinya, menyerang Kelly yang telah bersiap dengan pisau di tangannya. Kemudian menyerang balik Josh dan memotong tali pengaitnya, membuat Josh terdesak dan hanya berpegangan pada batu pijakan Kelly. Tak ada yang bisa dilakukannya selain memohon pertolongan Kelly. Namun Kelly hanya bisa berdiam diri menanti pembalasan atas perbuatan keji Josh yang telah menghabisi Sophie dan juga teman-temannya sendiri. Help me. Mengambil cincin itu yang dikalungkan di lehernya. Tak lama kemudian Josh yang telah kehabisan tenaga jatuh dari ketinggian. Now it's your turn. Kelly menunggu di sana hingga pagi tiba. Kemudian ia melanjutkan memanjat tebing untuk menyelesaikan tujuannya bersama Luka yang belum terselesaikan sekaligus mengenang kekasihnya itu tepat 1 tahun setelah kepergiannya. Dan dengan begitu film pun berakhir.
Nah, seperti itu lalu cerita dari film The Ledge. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Judi Setiawan, thank for watching video, and until next time.